two. 1, 2, 3, 4. Halo, selamat berjumpa kembali dengan Pak Niko. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masa yang sulit dijelaskan sebetulnya, yaitu masa transisi antara Orde Lama ke Orde Baru. Kenapa? Karena terlalu banyak kontroversi, terlalu banyak hal yang perlu kita jelaskan yang sangat-sangat sulit sebetulnya. Tapi ya harus kita jelaskan juga dan harus kita pelajari. Pada masa itu adalah masa pergolakan di antara kekuatan-kekuatan ideologi, kekuatan-kekuatan politik, kekuatan-kekuatan militer dan sebagainya. Perebutan kekuasaan, bahkan di dunia saat itu sedang ada yang namanya perang dingin. Akhirnya berimbas juga tentunya di dalam negeri karena gesekan-gesekan antara kelompok-kelompok komunis juga dengan kelompok agama, militer, dan juga nantinya yang mereka juga yang mendukung kelompok-kelompok kapitalis. Jadi pergesekan ini terus berlanjut sampai nanti ada peristiwa yang sangat mengenaskan juga, yaitu penculikan para jenderal di 30 September 1965 yang kita kenal dengan peristiwa G30S PKI. Akhirnya dalam beberapa hari peristiwa penculikan itu bisa dipadamkan, yang akhirnya juga yang pasukan-pasukan yang terlibat dalam penculikan itu dikejar dan ditangkap, diburu, dan mereka bisa ditaklukkan dalam waktu yang sebenarnya tidak terlalu lama. Tapi dalam masyarakat terus terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok Partai Komunis Indonesia dengan yang anti. Tentunya gerakan anti Partai Komunis Indonesia itu semakin gencar, dan ini juga mempersulit kedudukan Presiden Soekarno yang berusaha untuk menjadi simbol pemersatu bangsa ini waktu itu. Akhirnya pergolakan terus berlanjut, ada juga demonstrasi dari kelompok-kelompok mahasiswa yang terus juga menekan Presiden. Kebijakan-kebijakan yang diupayakannya juga selalu gagal, bahkan kondisi ekonominya juga terpuruk. Di saat yang bersamaan kita harus melawan juga Malaysia waktu itu dengan semboyannya Ganyang Malaysia. Tapi ya akhirnya kondisi semakin sulit diduga. Gerakan-gerakan mahasiswa, harusnya juga pergerakan di militer, yang pasti kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia sudah semakin terdesak, dan ya mungkin juga bisa dibilang lari kocar kacir ya ke penjuru negeri dan diuber terus. Mereka yang dianggap terlibat bahkan juga ditangkap, dan sebagian pemimpinnya bahkan terbunuh, juga sebagian juga disidang, tapi banyak lagi yang tanpa menempuh persidangan, dan itu menjadi kontroversi sampai sekarang juga. Siapa sih sebenarnya yang melatar belakangi pertikaian-pertikaian tersebut? Ada yang bilang itu konflik angkatan darat, ada yang bilang dari peranan dari asing, dari Inggris, Cina, Amerika, dan sebagainya. Itu terjadi. Tapi yang patut kita pelajari adalah semua itu kita perlu baca dan kita perlu pelajari bersama-sama, tanpa sebagai seorang pembelajar sejarah kita tanpa berpikir oh ini si A, si B, si C, tapi demi kebenaran sejarah juga demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pada faktanya nantinya kedudukan Presiden Soekarno semakin terdesak setelah peristiwa Super Semar, surat perintah 11 Maret, yang mana waktu itu harusnya sedang ada sidang dan di Istana Jakarta harus berpindah ke wilayah di Bogor, dan di sana nantinya ada 3 jenderal yang menghadap dan ada perubahan-perubahan politik. Terusnya kondisi semakin sulit diduga lagi. Akhirnya di persidangan MPRS di tahun 1967 juga sudah mulai menunjuk pejabat presiden waktu itu, yaitu Jenderal Soeharto. Perlahan tapi pasti nantinya kekuasaan Soekarno semakin lama semakin mundur ya, dan kita bisa ketahui pada perkembangan selanjutnya banyak yang terjadi, dan secara resmi nantinya MPRS juga bersidang mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.
dan kondisi waktu itu juga bisa dibilang ya kembali normal. Hubungan kita dengan pihak-pihak luar coba diperbaiki dari kepemimpinan yang baru. Kita masuk kembali ke dalam anggota PBB dan kembali berdamai dengan Malaysia, dan ya investasi akhirnya masuk dan kita memasuki masa orde baru, orde yang dianggap penuh harapan. Tapi juga nanti di awal orde ini banyak kritik dari pendukungnya awalnya seperti Suhogi dan lain-lain. Tapi juga sebagian orang tetap optimis bahwa orde baru membawa harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Bagaimana selanjutnya? Kita akan lihat saja. Sampai ketemu.